Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana atas keberkahan dan kenikmatannya lah saya masih dapat melakukan atau mengerjakan proses praktikum kimia pada kesempatan kali ini. Kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah mengajarkan kita, membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sidki Damara, saya dari kelas S1TB 02A dengan NIM 211080113. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas reaksi asam basa. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu nih tujuan dari praktikum kimia pada reaksi asam basa ini, yaitu berupa mahasiswa dapat memahami dan menentukan suatu nilai pH dari reaksi asam basa, yang dimana nantinya kita akan pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan nilai konsentrasi sebesar 0,1 sampai dengan 1 mol pada reaksi asam dengan konsentrasi nilai lemah sampai dengan terkuat. Selanjutnya nantinya juga saya akan mencoba beberapa reaksi nih dengan beberapa senyawa, baik itu nantinya berupa orange juice atau kopi. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya, reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang melibatkan reaksi yaitu asam dan basa yang dapat digunakan dalam menentukan pH. Pengaruh dari kuat dan lemahnya asam atau basa dapat dipengaruhi oleh banyaknya ion atau disimbolkan dengan H+. Semakin banyaknya ion, maka semakin rendah nilai pH larutan zat tersebut dan sifat asam semakin kuat. Pada asam kuat, misalnya HCl, komponen dari larutan akan terdisosiasi sempurna mengakibatkan nilai H+ semakin besar. Sedangkan untuk asam lemah, misalnya CH3COOH, komponen dari senyawa tersebut hanya beberapa yang terdisosiasi, mengakibatkan jumlah H+ tidak begitu banyak. Mungkin sekian kata pengantar pada reaksi asam basa kali ini. Selanjutnya, untuk mengerjakan atau melakukan praktikum kimia pada modul reaksi asam basa, kita membutuhkan beberapa modul eksperimen, yaitu yang pertama software pH ET Simulation, yang dimana nantinya kita akan menggunakan dua software, yaitu ada Acid Base Solution dan pH Scale Basic. Kedua, kita akan melakukannya pada komputer atau laptop kita agar hasil yang didapat maksimal. Nah, mungkin langsung saja kita akan mengerjakan reaksi asam basa ini. Nah, jika teman-teman sudah mengunjungi website pada modul eksperimen yang pertama, yaitu pada Acid Base Solution, nantinya teman-teman akan dihadapkan pada tampilan web yang seperti ini. Terdapat dua pilihan di sini, yaitu ada menu Introduction dan juga menu My Solution. Nah, kita pilih yang My Solution. Setelah terbuka pada tampilan menu web My Solution, nantinya akan tertampil beberapa komponen-komponen dari percobaan reaksi asam basa, di mana dalam komponen di sini yaitu pada komponen yang di kiri ini, tabung seperti ini, itu merupakan suatu nilai yang dapat kita lihat nantinya, yang dimana kita menentukan atau mengambil nilainya nanti dari senyawa H3O+.
Di sini terdapat jarum pH. Kemudian pada kotak solution ini untuk menentukan initial concentration atau nilai konsentrasi yang akan diberikan nantinya dengan pengaruh kekuatan weak dan strong. Pada menu weak nantinya kita dapat atur dengan tampilan weak di titik terlemah atau weaker. Dan juga weak pada titik terkuat atau stronger. Nah, mungkin sekian untuk pengenalan pada tampilan web My Solution. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja pada praktikum kali ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nilai reaksi asam basa pada suatu nilai nilai yang akan diberikan nantinya. Nah, nilai yang akan saya gunakan yaitu dari 0,1 sampai dengan 1 mol. Nah, langsung saja sebelumnya kita setting dulu ke kekuatan yang strong di titik yang kuat. Di titik yang strong ini dengan nilai konsentrasi sebesar 0,1, maka dari nilai H3O+ yang didapat yaitu sebesar 9,95 dikali 10⁻². Dan tercatat nilai pH yang didapat yaitu ialah sebesar 1. Kemudian kita naikkan nilai konsentrasinya sebesar 1 mol, yang dimana nilai H3O+ yang didapat sebesar 1 dan nilai pH yang didapat sebesar 0. Kemudian kita ganti nih, tadi kan di kekuatan yang kuat, strength-nya pada kekuatan kuat, sekarang kita ganti atau kita rubah pada kekuatannya yang weak. Kita atur kembali pada titik 0,1 weak. Di sini terdapat dua pilihan lagi ya, yaitu ada yang weaker dan stronger, atau saya sebutnya di sini di titik paling lemah atau di titik terkuatnya pada kekuatan weak gitu. Nah, pada nilai konsentrasi 0,1 di kekuatan weak di titik terlemah didapat hasil dari nilai H3O+ nya itu sebesar 3,17 kali 10⁻6 dengan pH 5,50. Nah, sedangkan pada titik terkuatnya itu didapatkan pada nilai H3O+ nya sebesar 1 dikali 10⁻1 dengan pH tercatat sebesar 1. Nah, kemudian kita naikkan nih nilai konsentrasinya sebesar 1 mol. Kita setting kembali pada titik terlemah. Pada titik terlemah dengan nilai konsentrasi 1 mol, didapatlah nilai H3O+ sebesar 1 dikali 10⁻5 dengan nilai pH tercatat sebesar 5. Kemudian kita ubah pengaturannya pada titik terkuatnya. Didapatlah nilai pada H3O+ nya sebesar 9,90 dikali 10⁻1 dengan nilai pH 0. Dengan begini sudah selesailah atau sudah kita laksanakan praktikum pertama, yaitu pada bagian acid base solution. Nah, selanjutnya pada praktikum kedua pada modul pH scale basic, yang dimana di sini kita akan menentukan suatu nilai pH dari suatu senyawa dengan memasukkan nilai konsentrasi yang berbeda-beda. Pertama, saya akan menentukan satu senyawa terlebih dahulu nih, yaitu orange juice. Nah, lalu kita masukkan nilai konsentrasi dari airnya sebesar 200 ml. Nah, kemudian kita masukkan dari nilai konsentrasi orange juice-nya sebesar 200 ml juga. Sehingga telah tergabung di antara nilai air atau
nilai konsentrasi air dengan nilai konsentrasi orange juice, dan kita tentukan nilai pH yang didapat sebesar 3,80, di mana dalam percobaan kali ini dengan memasukkan nilai konsentrasi air sebesar 200 ml dan juga nilai konsentrasi dari orange juice sebesar 200 ml juga, didapatlah nilai pH sebesar 3,80 yang dimana ternyata itu adalah asam. Kemudian mungkin kita ganti lagi. Sebelumnya kita buang terlebih dahulu ya dari sisa percobaannya. Nah, kemudian kita ganti pada kopi dengan memasukkan nilai konsentrasi yang sama, yaitu pada air sebesar 200 ml. Nah, dengan kopi sebesar 200 ml juga. Kita tarik garis pH-nya, pengukur pH-nya. Setelah dilakukan praktikum tadi dengan memasukkan nilai konsentrasi air sebesar 200 ml dan juga nilai konsentrasi dari kopi sebesar 200 ml, maka pH yang didapat sebesar 5,3, yang dimana nilai tersebut menentukan bahwa dari tergabungnya dua nilai konsentrasi tadi menentukan bahwa senyawa tersebut ialah asam. Nah, mungkin sekian untuk praktikum yang kedua kali ini. Baik, setelah kita melakukan percobaan tadi, didapatkanlah sebuah analisis dan pembahasan dari percobaan-percobaan tersebut. Yang pertama, ketika kita memasukkan nilai konsentrasi sebesar 0,1 dan 1 mol pada asam kuat, itu pada percobaan pertama dengan menggunakan nilai konsentrasi sebesar 0,1 mol, kita mendapatkan hasil yaitu dengan nilai konsentrasi pada zat H3O+, yaitu sebesar 9,95 kali dikali 10 min 2 mol dengan nilai pH sebesar 1. Nah, pada percobaan yang kedua pada asam kuat terhadap pH, dengan kita memasukkan nilai konsentrasi sebesar 1 mol, dapatkanlah nilai konsentrasi dari zat H3O+ nya sebesar 1 dengan nilai pH sebesar 0. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya nilai konsentrasi yang dimasukkan, maka akan semakin besar nilai konsentrasi dari zat H3O+ yang diberikan, maka semakin kecil nilai pH yang didapat.